Halo Sobat Hukum, jumpa lagi masih dengan Bang Upik. Boleh nggak sih nikah beda agama di Indonesia? Bisa nggak kita melakukan perkawinan beda agama? Terus kalau misalnya bisa, bagaimana prosedur yang harus dilakukan, guys? Jadi pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia itu tidak mengatur secara tegas sebenarnya ya mengenai perkawinan beda agama ini. Jadi ya ada kekosongan hukum di sini, guys. Jadi kalau kita misalnya melihat ya, kita acu pada syarat sahnya perkawinan yang ada di dalam Undang-Undang Perkawinan itu ya, pasal 2 ayat 1, di mana di situ disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Itu jadi sah apabila menurut masing-masing agama dan kepercayaannya. Terus tiap-tiap perkawinan itu dicatat, guys, menurut perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus menurut agama dan harus dicatatkan ya. Terus syarat sahnya perkawinan itu adalah perkawinan dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya itu sesuai tadi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, Undang-Undang Perkawinan itu artinya menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada ajaran dari agama masing-masing ya, terkait hukum pernikahan beda agama ini. Terus mengenai hukum pernikahan beda agama ini, kita lihat dalam ajaran Islam ya, wanita atau laki-laki itu tidak boleh menikah dengan yang tidak beragama Islam. Artinya yang beda agama tuh nggak boleh. Terus kita lihat lebih jauh, guys, di kompilasi hukum Islam pasal 40 huruf C KHI itu menegaskan bahwa dilarang melangsungkan atau melakukan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam. Artinya ya beda agama tuh sekarang. Kemudian ini ditegaskan lagi, guys, di pasal 44 kompilasi hukum Islam, bahwasannya seorang wanita Islam, artinya muslimah, itu dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Melarang juga ini pernikahan beda agama. Terus kita lihat ke Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 4 tahun 2005. Di sini Majelis Ulama Indonesia juga menegaskan bahwa perkawinan beda agama itu haram dan tidak sah. Kemudian kita lihat ke sejarah dulu, bagaimana sebenarnya pernikahan beda agama ini diatur. Jadi dalam sejarahnya itu, guys, nikah beda agama itu sebenarnya bisa dicatatkan dulunya ya, berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung tahun 1986 ya, itu menerangkan bahwa kantor catatan sipil waktu itu ya itu dibolehkan untuk melangsungkan perkawinan beda agama, catatkan ya. Jadi sejarahnya itu, kisahnya itu ya, ini bermula ketika sebuah perkawinan yang hendak dicatatkan oleh seorang pemohon ya, perempuan yang beragama Islam dengan pasangan yang beragama Kristen Protestan, guys. Jadi mereka tuh mau hubungan mereka, pernikahan mereka itu dicatatkan. Nah, dalam putusannya Mahkamah Agung kemudian menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di kantor catatan sipil yang sudah memilih untuk perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam, boleh aja gitu, karena yang bersangkutan itu sudah tidak lagi menghiraukan status keagamanya itu, dalam hal ini Islam ya. Jadi kantor catatan sipil waktu itu kemudian harus melangsungkan dan mencatatkan perkawinan itu sebagai dampak apa? Sebagai dampak pernikahan beda agama yang dilangsungkan tuh. Jadi boleh dicatatkan gitu. Zaman now, guys, saat ini di Mahkamah Agung ya, dalam surat edarannya itu Ketua MA tahun 2023 itu mengeluarkan petunjuk bagi hakim ya, surat edaran dan untuk dalam mengadili perkara permohonan pencatatan perkawinan antara umat yang beda agama dan kepercayaan. Jadi dalam surat edaran dijelaskan bahwa para hakim itu harus berpedoman pada ketentuan ya, perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 8 huruf F Undang-Undang Perkawinan. Kemudian pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Jadi dampak pernikahan beda agama adalah tidak dapat dicatatkan dari surat edaran tadi. Karena jika diajukan ke pengadilan, maka hakim itu tidak dapat mengabulkan permohonannya, guys, untuk mencatatkan perkawinan tadi. Jadi otomatis bakal ditolak. Jadi ini menjadi penghalang bagi hakim untuk mengambil keputusan
membolehkan. Oke guys, itu jawaban kami terkait dengan boleh nggak sih menikah beda agama di Indonesia, bagaimana prosedurnya dan lain sebagainya. Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Silahkan komen, kasih pendapat, atau mungkin kita perlu diskusi lagi. Terima kasih, kita berjumpa lagi nanti di video berikutnya. Ciao.